Hello bright people, welcome back to my channel Pahayari. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja. Oke bright people, kali ini kita akan melanjutkan sebuah kasus yang cukup viral di tahun 2023 ya teman-teman. Ini menggemparkan di Kota Makassar. Kejadiannya di Kota Makassar. Jadi ada beberapa orang remaja yang tega menghabisi orang atau ya orang yang berumur 11 tahun itu yang niatnya mau menjual beli organ di situs ya teman-teman. Namun berakhir sebagai penyesalan teman-teman. Jadi begini ceritanya teman-teman. Yang pertama yaitu Adrian. Jadi Adrian ini umurnya 17 tahun ya. Dia warga desa di Manggala di daerah Makassar, Sulawesi Selatan teman-teman. Umurnya 17 tahun. Dia ini bersekolah masih SMA ya. Pada saat itu dia kelas 2 SMA. Nah, dia memiliki orang tua yang orang tuanya ini seorang pedagang yang ada di dekat kampung atau di daerahnya tersebut ya teman-teman. Dia sebenarnya Adrian ini tidak nakal juga sebenarnya teman-teman, namun juga tidak pintar ya. Ya seperti biasa lah, standar lah anak-anak SMA ya kan. Nah, dia ini sering bermain ke sekitar kompleknya saja, tidak bermain jauh-jauh karena jauh-jauh itu mungkin dia tidak mau ya. Nah, dia ini mempunyai teman dekat namanya Faisal. Namun Faisal ini umurnya sudah 18 tahun ya teman-teman. Nah, jadi mereka dua ini sering melihat atau menonton video yang ilegal ya teman-teman. Jadi memakai situs. Nah, sempat dia melihat waktu ketika menonton film-film ilegal itu. Nah, mereka ini sempat nih di situs-situs itu kan ada sponsor-sponsor ya kan teman-teman, sering buka ya kan, jadi sponsor. Nah, ternyata di situ ada jual beli organ. Nah, langsunglah kepikiran si Adrian ini langsung mencatat nomor emailnya itu dan mencatat nomor telepon yang ada di sponsor tersebut ya teman-teman. Dan pada akhirnya si Adrian ini langsung mendatangi si Faisal dan tidak bisa berpikir panjang, dan aneh juga Faisal ikut serta teman-teman, dan ikut mengiyakan apa yang dikatakan Adrian, mencari beberapa orang untuk dihabisi dan diambil organnya teman-teman ya. Dan akhirnya mereka sepakat, dan pada esok harinya mereka mencari ini, di hari Sabtu mereka mencari keliling-keliling, namun tidak ada target yang mereka dapatkan pada saat itu. Namun mereka terus nih karena tergiur ya, mereka tergiur di dalam sponsor tersebut bahwa itu satu organ itu harganya sekitar 1,2 miliar teman-teman. Jadilah itulah tergiur, dan si Adrian ini berjanji akan membagi dua hasilnya itu kepada si Faisal ini teman-teman. Nah, itulah gubliknya teman-temannya. Nah, terus lanjut lagi sampai pada hari Minggu mereka dua nih keliling terus nih. Nah, di tanggal 8 Januari itu mereka keliling terus nih. Dan pada akhirnya mereka melihat dua orang bocah yang ada di depan Indomaret di daerah di sana ya teman-teman. Akhirnya mereka menghampiri. Nah, bocah tersebut yaitu M. Padli Sadewa dan sepupunya si Alip ya teman-teman. Nah, pada saat itulah si Adrian ingin membawa mereka berdua ini, namun si Alip tidak mau ya, karena Alip ini diajarkan orang tuanya jangan mengikuti orang yang tidak dikenal untuk pergi, dan dia memberitahukan si Sadewa ini, ya panggil saja Sadewa ya teman-teman untuk lebih mudahnya. Dan pada akhirnya Adrian memberi uang 50.000 ya, jadi alasan Adrian membawa ini untuk membersihkan rumahnya teman-teman ya. Nah, pada akhirnya si Dewa ini mau, namun sudah diperingatkan oleh sepupunya nih tadi nih si Alip bahwa janganlah. Nah, tapi kebetulan ya mungkin ya ekonomi si Sadewa ini tetap berangkat bersama Adrian ini. Nah, pergilah mereka ke rumah Adrian dan dia memanggil si Faisal itu, dan si Sadewa ini sampailah ke rumahnya si Adrian. Nah, si Adrian ini menyuruh masuk ke kamarnya, namun pada saat masuk kamarnya sempat berpikir nih mereka dua untuk apa yang dilakukan, dan ternyata mereka nekat langsung memasuki kamar tersebut. Mereka berdua membanting Sadewa, dan kondisi Sadewa pada saat itu masih masih bisa ya. Nah, namun pada akhirnya dia menghantam dengan benda-benda yang untuk ke arah Adrian itu, dan pada akhirnya Adrian ini mokat ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung panik ya.
Setelah langsung panik, si Adrian ini langsung membaca email dan nomor telepon yang dia catat nih ke situs awal tadi, teman-teman ya. Ke situs awal tadi. Dia mentranslate dengan Google Translate, dia mengirim itu, namun tidak ada respon dari nomor dan email yang dia catat di sponsor itu, teman-teman. Kan jadi gimana ya, apakah semudah itu? Namun mungkin masih muda ya pemikirannya, namun tidak mudah juga sih sebenarnya, 17 tahun itu sudah bisa berpikir ya. Nah terus lanjut teman-teman, akhirnya panik, akhirnya si Sadewa ini dimasukin di dalam karung teman-teman, langsung menuju ke dibuang. Mereka berdua berkeliling ya di daerah Makassar tersebut dan tidak ada beberapa jam, dan akhirnya menemukan lokasi di bawah kolong jembatan Waduk Nipa-Nipa. Nah disitulah ditaruh ya teman-teman. Nah kembali lagi mereka pulang seperti biasanya. Nah jadi si Sadewa ini dia tinggal bersama neneknya teman-teman, karena ibunya ini seorang TKI ya, bekerja di Malaysia, dan bapaknya juga bekerja di daerah situ. Nah, namun ibu bapaknya bercerai dan bapaknya juga menikah lagi, dan dia ikut neneknya di situ teman-teman ya. Dia ikut neneknya, sering membantu neneknya. Nah teman-teman mungkin bertanya kenapa dia bekerja sebagai juru parkir yang ada di depan Indomaret. Itu karena untuk membantu neneknya. Jadi dia ini sangat baik dan polos ya teman-teman. Nah pada saat itulah neneknya mencari si Dewa ini, karena tidak biasanya Dewa itu selalu pulang malam, walaupun kondisinya bagaimanapun dia selalu pulang, dan pada saat itu tidak pulang dan khawatirlah neneknya. Di keesokan harinya dia langsung menelpon bapaknya Dewa ini untuk mencari si Dewa ini, dan akhirnya bapaknya langsung datang ke tempat mereka dan mencari, dan sempat juga dipasangkan di media-media sosial bahwa anak ini menghilang entah kemana. Jadi Dewa ini umurnya masih 11 tahun ya, pada saat itu dia kelas 5 SD ya teman-teman ya. Nah setelah itu mereka heboh nih, jadi di daerah kampung mereka ini heboh ya, dan di kampung mereka ini heboh, jadi takut ya karena isu-isu seperti penculikan itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya si Alip tadi yang sepupunya tahu, dia mendatangi bapaknya Sadewa dan dia berkata bahwa si Dewa ikut orang yang tidak dikenal. Nah pada saat itu teman-teman posisinya di Indomaret, dan akhirnya dilaporlah ke polisi ya teman-teman. Polisi langsung melihat CCTV dan kelihatan si Adrian tadi, plat nomornya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan dilacaklah itu. Dan pada saat itu, saat malam jam 3 subuh, Adrian ditangkap di rumahnya ya. Jadi orang tuanya kaget, dan pada saat itu langsunglah disidang. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya dia mengakui apa yang dilakukan dan apa yang dibuatnya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan temannya si Faisal. Nah, setelah itu mereka dihukum 10 tahun ya si Adrian ini, dan karena pada saat itu dia masih berumur 17 tahun ya, jadi kurungan untuk anak-anak seperti itulah. Namun si temannya Faisal ini dikenai seumur hidup karena dia sudah 18 tahun teman-teman ya. Nah setelah itu ketika ditanya apa alasannya untuk untuk menjual organ itu, karena ingin memperbaiki rumah orang tuanya si Adrian ini. Nah disitulah beberapa warga emosi mendatangi rumah si Adrian ini dan menghancurkan ya teman-teman. Itu hampir saja, cuman ya tidak jadi kasihan juga si keluarga Andrea, dan juga di rumahnya Faisal warga juga ingin mengobrak-abrik rumah di situ teman-teman. Nah jadi korban itu keluarganya Faisal dan juga keluarganya si Adrian, kasihan juga ya teman-teman. Namun lebih kasihan lagi neneknya dari Dewa ini, karena Dewa ini dikatakan orangnya sangat baik. Ketika malam itu, setiap dia pulang malam selalu membawa makanan untuk neneknya. Hal yang sangat terpuji sekali ya teman-teman yang dilakukan Sadewa ini. Nah namun berakhir sudah cerita Sadewa ini karena si Adrian ini yang tidak berpikir panjang teman-teman, tidak berpikir jernih teman-teman ya. Nah mungkin dari cerita ini kita mungkin beredar ya, bagaimana sih pengetahuan kita separoh-separoh ya, masa kita mau jual organ yang kita kasih gitu ya kan, aneh.
Ya seperti itu ya, jangan ditiru ya teman-teman ya. Dan Sadewa ini juga mengajarkan kita bahwa dia sangat menyayangi keluarganya, terutama neneknya teman-teman. Nah mungkin itu saja cerita dari si Sadewa ini yang cukup menyayat hati teman-teman. Oke brave people, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe video ini. See you in the next video.